Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar, yang terhormat Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terhormat Sekretaris Daerah Pulau Selayar, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kepulauan Selayar, yang terhormat Rektor Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar atau yang mewakili, yang terhormat staf ahli Bupati, para asisten sekretariat daerah, para kepala organisasi perangkat daerah, para kepala bahagian lingkup sekretariat daerah, yang terhormat para camat, lurah, kepala desa, ketua dan anggota BPD yang sempat hadir, yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi politik dan kemasyarakatan, tokoh pemuda, wanita serta undangan yang berbahagia. Sebelum saya membuka rapat paripurna Dewan hari ini, terlebih dahulu saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan pada hari ini, Senin 19 Desember tahun 2022. Rapat Dewan yang terhormat, dapat kami sampaikan bahwa rapat paripurna Dewan hari ini merupakan amanah rapat pada musyawarah DPRD pada tanggal 12 Desember 2022. Untuk itu, saya atas nama pimpinan DPRD dan selaku pimpinan rapat mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Semoga rapat paripurna Dewan hari ini berjalan aman, tertib dan lancar. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya dapat disampaikan bahwa dalam rapat paripurna Dewan hari ini, anggota Dewan yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 18 orang dari 25 anggota DPRD, sehingga menurut pasal 122 ayat 1 huruf J Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Pulau Selayar Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib, jumlah tersebut telah memenuhi quorum. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat, adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada rapat paripurna Dewan hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan laporan hasil pembahasan terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Pulau Selayar. 3. Pernyataan kesimpulan DPRD. 4. Pembacaan putusan DPRD. 5. Pendapat akhir dan penjelasan Bupati Kepulauan Selayar. 6. Penetapan program pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2023 dan pembacaan laporan
laporan hasil pembahasan terhadap 3 Raperda yang telah dibahas oleh Pansus 1, Pansus 2, dan Pansus 3. Kepada Saudara Sekretaris DPRD disilahkan dengan hormat. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2023. Angka Romawi 1, pendahuluan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas petunjuknya jual, sehingga Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Dan pada hari ini insya Allah siap untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Angka Romawi 2, dasar pembahasan. Surat Bupati Kepulauan Selayar nomor 900/215 angka Romawi 9/2022/BPKPD tanggal 19 Desember 2022 perihal permintaan waktu penyerahan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2023. Angka Romawi 3, pelaksanaan pembahasan. A. Rapat-rapat menindaklanjuti surat Bupati yang menjadi dasar pelaksanaan pembahasan, maka telah dilaksanakan rapat badan musyawarah, rapat-rapat kelompok kerja Banggar bersama OPD yang berlangsung dari tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 14 November 2022. B. Kunjungan kerja. Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi Raperda APBD tahun anggaran 2023 ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah. Angka Romawi 4, pendapat fraksi. Pendapat fraksi-fraksi DPR disampaikan secara tertulis dan dirangkum dengan uraian sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Demokrat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan catatan sebagai berikut. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada pemerintah untuk melakukan usaha menekan angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 12,45% atau urutan ke-6 di Provinsi Sulawesi Selatan. Terhadap perusahaan daerah air minum PDAM, kami melihat ada persoalan antara lain. 1. Ada 2.000 meteran yang rusak terpasang di pelanggan. 2. Karyawan terlalu gemuk sejumlah 60 orang. 3. Piutang kurang lebih 5 miliar di pelanggan dan persoalan-persoalan lainnya. Fraksi Demokrat mengharapkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah persoalan di PDAM. Pembenahan manajemen merupakan hal yang sangat penting dengan harapan PDAM tidak menjadi beban APBD, justru diharapkan menjadi perusahaan yang memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Pajak daerah yang dirancang sebesar 11.057.971.000 rupiah. Fraksi Partai Demokrat memandang terlalu kecil, terutama ketika pajak PBB P2 dimaksimalkan kepada 2 hal, yaitu menyesuaikan NJOP dengan nilai harga tanah sekarang yang berlaku dan perluasan objek wajib pajak. Khusus untuk perluasan objek wajib pajak, pemerintah harus mengupayakan untuk seluruh tanah dan bangunan seluruh wilayah terdaftar sebagai wajib pajak. Pembebanan PAD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM untuk pasar tidak pernah tercapai dan cenderung menurun. Fraksi Partai Demokrat mengharapkan pada pemerintah untuk mengupayakan langkah strategi untuk mencapai target yang dibebankan. Pada Dinas Perhubungan diharapkan untuk memaksimalkan parkir di tepi jalan pada ruas-ruas yang menjadi pusat-pusat kegiatan masyarakat dan juga tambatan-tambatan perahu yang telah dibangun oleh Dinas Perhubungan yang dimanfaatkan oleh nelayan maupun kapal kayu untuk dipungut retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
Fraksi Partai Demokrat mengharapkan terkait pengalokasian anggaran perjalanan dinas kepada setiap PPD untuk memperhatikan variabel asas manfaat dan hasil dari perjalanan. Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan kepada pemerintah sejauh mana progres visi Selayar sebagai bandar maritim yang ditandai dengan Selayar sebagai bandar maritim, kawasan ekonomi khusus pariwisata, dan kawasan perikanan terpadu. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada pemerintah untuk mempertegas izin mendirikan bangunan pada semua orang yang ingin membangun di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka peningkatan PAD dan perizinan, juga memberikan jaminan keteraturan bangunan tidak semrawut dengan catatan kelengkapan administrasi diformulir dan disederhanakan. Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak di Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya kebutuhan nelayan di kepulauan termasuk tingginya harga per liter. Fraksi Partai Demokrat mendesak kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Persoalan BBM merupakan kebutuhan yang mendasar bagi nelayan, petani, UMKM, dan seluruh sektor, sehingga baik kelangkaan maupun harga yang tinggi berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Adanya berbagai kejadian kebakaran di Kecamatan Kepulauan, maka fraksi Partai Demokrat mengharapkan kepada pemerintah untuk mengusahakan kendaraan pemadam kebakaran dan berbagai persoalan di bidang pendidikan, antara lain lokasi tanah sekolah yang masih belum jelas status kepemilikannya, banyak sekolah yang ruang kegiatan belajar rusak berat, perumahan guru dan pemerataan tenaga pendidik. Fraksi Partai Demokrat mendesak kepada pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang menjadi urusan wajib pemerintah. 2. Fraksi PAN. Kita sama-sama mengetahui bahwa pentingnya memahami strategi kebijakan dan kebijaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu dengan penjabaran yang pasti yang harus dikuasai oleh pengguna anggaran, agar fasilitas anggaran terhadap OPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan harapan ditemukan keseimbangan antara perencanaan dan penganggaran. Sistem pengelolaan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam penyelesaian pemerintahan daerah, termasuk bagaimana menciptakan usaha baru bagi perusahaan daerah yang nantinya akan berubah menjadi nama perseroda, agar ke depan mampu menciptakan lapangan kerja, mampu menciptakan profit dan berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Fraksi PAN menilai bahwa Ramperda APBD tahun anggaran 2023 adalah komitmen yang sudah sinkron dengan strategi nasional, regional daerah, sehingga sudah merujuk pada poin strategi utama nasional, yaitu fokus dalam menentukan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan pertimbangan dan hal-hal tersebut di atas, fraksi PAN dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyetujui Ramperda APBD tahun anggaran 2023 dengan harapan sebagai berikut. 1. APBD dalam penyelenggaraannya harus transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. 2. APBD dapat menciptakan peluang usaha sebagai sumber PAD yang dapat mengantarkan kemandirian keuangan daerah. 3. Kemudahan dalam berinvestasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan asli daerah. 4. Perhatian lebih dari pemerintah dan instansi terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat, rehabilitasi infrastruktur pendidikan, infrastruktur transportasi, khususnya di 5 kecamatan di kepulauan. Demikian pandangan fraksi Partai Amanat Nasional. Semoga Kabupaten Kepulauan Selayar dan masyarakatnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 3. Fraksi Partai Gerindra. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan puncak dari serangkaian proses perencanaan pembangunan daerah dan juga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam pencapaian target pembangunan daerah. Penyesuaian dan pelaksanaan APBD harus diorientasikan untuk mewujudkan target-target dalam dokumen perencanaan pembangunan
guna memenuhi harapan-harapan masyarakat. Olehnya itu, APBD merupakan wajah dan etalase kesungguhan kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan tugas roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya konkret pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah melalui penyediaan laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Fraksi Partai Gerindra mengusulkan beberapa poin dalam rangka meningkatkan capaian target-target pemerintah daerah adalah sebagai berikut. 1. Terhadap sektor-sektor potensial penerimaan daerah agar dapat mengkaji potensi-potensi prioritas daerah yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai retribusi daerah. Hal ini cukup besar sumber potensial penerimaan yang belum terakomodir dan dikelola dengan baik, seperti sektor destinasi wisata, potensial yang masih banyak terabaikan dan belum tersentuh. 2. Terhadap berbagai kebijakan belanja daerah, fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah untuk lebih optimal dalam mendesain perencanaan anggaran yang berorientasi pada dampak jangka panjang dan manfaat yang berkelanjutan. Fraksi Partai Gerindra mendukung dan menyetujui upaya pemerintah daerah dalam pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2023. Untuk itu, fraksi Partai Gerindra dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyetujui rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2023 dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. 4. Fraksi Partai Golkar berharap dapat melampaui target sehingga berkontribusi besar pada peningkatan belanja daerah, bahwa menyikapi rancangan program pembangunan yang akan diselenggarakan. Fraksi Golkar menyampaikan harapan sebagai berikut. 1. Menghadapi ketidakpastian perekonomian global merupakan suatu keniscayaan, sehingga dituntut pemikiran yang brilian dan upaya serius untuk mendorong kebangkitan pertumbuhan ekonomi berbasis keluarga dan lingkungan warga masyarakat komunitas yang berada di daerah kepulauan selayar, serta memberi ruang untuk tumbuh kembangnya inovasi dan kreativitas masyarakat di berbagai sektor produktif. 2. Dalam rangka mengoptimalkan pendapat daerah, diharapkan adanya tindakan secara ketat untuk mendukung optimalisasi pengurangan tingkat kebocoran dalam mata rantai pungutan. 3. Dalam memaksimalkan potensi untuk kenaikan pendapatan retribusi daerah di sektor perparkiran, diharapkan adanya penambahan perparkiran dan penerapan sistem perparkiran yang baik dan terintegrasi agar meminimalisir kebocoran pendapatan dari retribusi parkir. 4. Perlu dilakukan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta penerapan pemungutan pajak daerah secara online dan terintegrasi. 5. Terhadap BUMD, diharapkan secara periodik dilakukan diagnosa komprehensif terhadap kondisi BUMD sehingga dapat mendongkrak kinerjanya dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. 6. Bahwa terkait belanja hibah diharapkan lebih efektif dan diprioritaskan yang bermanfaat terhadap penguatan perekonomian masyarakat. 7. Terhadap adanya kenaikan bahan bakar minyak, prediksi para ahli ekonomi bahwa dapat menghantam daya beli masyarakat dan mengguncang berbagai sektor usaha. Oleh karena itu, diharapkan adanya strategi pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait penanganan dampak BBM. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2023 untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023. 5. Fraksi Bangkit Sejahtera telah melalui proses yang cukup memakan waktu, sidang dan rapat-rapat di Badan Anggaran serta rapat fraksi Bangkit Sejahtera yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember
Akhir 2022. Pada akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Bangkit Sejahtera DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menerima naskah rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2023 untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan catatan bagi berikut. 1. Fraksi Bangkit Sejahtera meminta pada pemerintah daerah agar segera mempercepat proses kegiatan anggaran tahun 2023 serta diikuti dengan diterbitkannya peraturan Bupati tentang pelaksanaan APBD tahun 2023 serta Raperda disahkan dalam sidang rapat paripurna hari ini. 2. Mengingat APBD sebagai stimulan yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka dari itu fraksi Bangkit Sejahtera meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa mempercepat pelaksanaan proses seluruh kegiatan, utamanya yang berbentuk infrastruktur, sehingga tidak ada lagi anggaran kegiatan yang menyeberang ke tahun berikutnya. Ketiga, oleh karena itu, berkaitan dengan penjelasan di atas, maka kami fraksi Bangkit Sejahtera menyarankan agar setiap OPD bisa mengatasi persoalan-persoalan internal. Salah satunya adalah tentang perekrutan PPK dan PPTK yang kredibel, berintegritas dan berpengalaman tentunya, yang menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan kegiatan teknis di seluruh OPD. 4. Dalam rangka peningkatan PAD diharapkan agar semua sektor-sektor penerimaan pajak antara lain PBB, P2 dan distribusi diberikan perhatian yang besar, seperti pemanfaatan pasar-pasar yang sudah ada di semua kecamatan agar bisa berkontribusi dalam peningkatan retribusi yang pada akhirnya bisa mendongkrak PAD Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, fraksi Bangkit Sejahtera meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pelayanan dasar masyarakat, utamanya pada pelayanan penyediaan air bersih di seluruh kecamatan, utamanya di Kecamatan Kepulauan. Demikian pendapat akhir fraksi Bangkit Sejahtera terhadap naskah Raperda tentang APBD tahun anggaran 2023. Harapan kami semoga Raperda ini dapat berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar. Angka Romawi 5. Kesimpulan. Dari proses pembahasan yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran, kelompok kerja Badan Anggaran, yang kemudian disinkronisasi melalui rapat kerja Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, sehingga diperoleh uraian lengkap pendapatan belanja dan pembiayaan adalah sebagai berikut. A. Pendapatan sebesar 1.028.401.417.000 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah sebesar 77.299.516.400 rupiah. 2. Pendapatan transfer sebesar 999.472.518.000 rupiah. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 33.629.383.000 rupiah. B. Belanja sebesar 1.130.384.054.846 rupiah. C. Defisit sebesar 88.637.446 rupiah. D. Pembiayaan neto sebesar 88.630.446 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan sebesar 92.480.630.37.446 rupiah. 2. Pengeluaran pembiayaan sebesar 3.500.000.000 rupiah. Angka Romawi 6. Penutup. Demikian laporan hasil pembahasan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2023
dibacakan dalam rapat paripurna DPRD untuk selanjutnya menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Mapatunduk SPD ditandatangani, Sekretaris Master D. Pratama Eskom MM ditandatangani. Laporan hasil pembahasan Pansus 1, Pansus 2, dan Pansus 3 DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang 1. Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah. 2. Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan permodalan. Dan 3. Ramperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi Bumi Maritim Tanah Doang Perseroda. Angka Romawi 1 dalam dasar pelaksanaan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 6 tahun 2022 tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pembahasan 7 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan keanggotaan panitia khusus bagi berikut. A. Pansus 1 Pengarah Mapatunduk SPD, Ketua DPR, Ketua Andi Mahmud ST MIKOM, Wakil Ketua Dr. Andus Tandri Bangun Pata, Sekretaris Muhammad Anas Ali SH, Anggota 1 Devi Sulkipli SPSI, 2 Haja Eni Sutiono, 3 Haja Mariani Ali SE, 4 Kasmawati Batira SPD, Haji Andi Idris Esos, Wakil Ketua DPRD, Ketua Muhammad Ardi Esos, Wakil Ketua Dr. Andus Syamsul Bahri, Sekretaris Aliatas ST, Anggota 1 Haji Samsurija Rahim Esos, 2 Sukri SIP, 3 Haji Yonder, 4 Awiluddin SH. C. Pansus 3 Pengarah M. Afandi SE, Wakil Ketua DPRD, Ketua Haja Asmawal, Wakil Ketua Andi Jamarul Esos, Sekretaris Haji Andi Muslim SE, Anggota 1 Haji M. Swadid SE, 2 Haja Asnaina, 3 Muhammad Aksa Ramadan, 4 Miswar Wahyudi Nasirlea SEMM, 5 Sudirman. Angka Romawi 2 Jalannya pembahasan. Rapat-rapat pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah telah dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui tahapan rapat-rapat internal dan rapat-rapat kerja bersama OPD terkait, bagian hukum Setda, serta telah melalui tahapan fasilitasi di Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan sebelum sebuah rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah. Angka Romawi 3 Gambaran umum Ramperda. A. Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Ramperda ini sesuai judul awal adalah Ramperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan. Namun pada perkembangannya dalam tahap fasilitasi di Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan disepakati menjadi pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Ramperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Setelah melalui beberapa tahapan pembahasan hingga sampai kepada tahapan finalisasi, maka Pansus 2 DPRD bersama pemerintah daerah dalam hal ini OPD terkait telah menyepakati muatan materi rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Adapun beberapa perubahan adalah bagi berikut. Bab berubah judul 10 pasal yang mengalami perubahan dan terdapat 11 pasal tambahan. Ramperda ini memuat tentang kemudahan dan insentif oleh pemerintah daerah kepada para calon investor. C. Ramperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi PT Bumi Maritim Tanah Doang Perseroda. D.
Dalam proses pembahasan Raperda tersebut oleh Pansus 3 DPRD bersama pemerintah daerah disepakati dari PD Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi PT Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun setelah tahapan fasilitasi di Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan merekomendasikan merubah kembali nama tersebut karena terdapat nama yang sama yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Terhadap Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. 1. Bahwa amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengharuskan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti dalam bentuk peraturan turunan dari Permendagri dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut di atas, sehingga pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyikapi dan mengajukan Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. 2. Setelah mengkaji muatan Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah dengan pendekatan 3 asas hukum, tidak terdapat pertentangan antara Raperda tersebut dengan peraturan lainnya. Terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. 1. Dengan adanya Perda tersebut adalah sebagai jaminan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Insentif yang diberikan sesuai amanah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008, yaitu insentif yang berupa dukungan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pada investor dalam rangka mendorong peningkatan investasi di daerah Kepulauan Selayar. 3. Kemudahan penanaman modal adalah merupakan kewajiban yang membawa dampak ekonomi yang cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. 4. Sangat berpotensi untuk tumbuh kembangnya peranan pelaku usaha maupun para investor, baik swasta maupun pemerintah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang berpengaruh pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kesempatan kerja di Kepulauan Selayar. 5. Sebagai penyemangat bangkitnya bakat lokal untuk berinovasi dan lebih kreatif serta berkemampuan untuk transformasi gagasan pengetahuan baru dalam membuat barang dan pelayanan yang berkualitas sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Terhadap Raperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi PT Bumi Maritim Tanah Doang Perseroda. 1. Dengan perubahan bentuk badan hukum perusahaan berdikari menjadi perseroan terbatas telah dilakukan kajian secara komprehensif terhadap pemanfaatan pendapatan ekonomi daerah. 2. Sebagai badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas, sudah barang tentu terjadi penambahan modal, sehingga harapan fraksi Partai Golkar agar terjadi keseimbangan antara penambahan modal dengan peningkatan kinerja dan perluasan usaha serta peningkatan PAD yang bersumber dari usaha PT Bumi Maritim Tanah Doang Perseroda. 3. Diharapkan pula kiranya tidak hanya berorientasi pada peningkatan profit, tetapi harus pula dibarengi dengan peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bahwa fraksi Partai Golkar menyetujui ketiga rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. B. Fraksi Partai Gerindra terhadap Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Fraksi Gerindra berpendapat bahwa dalam rangka mendukung tercapainya kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, maka perlu memperhatikan beberapa poin penting sebagai berikut. 1. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan peningkatan proporsi belanja program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 2.
Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian indikator kinerja yang direncanakan untuk mengingatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran. Terhadap Ramperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. 1. Fraksi Partai Gerindra berharap dengan adanya Ramperda ini mampu menarik dan merangsang investasi di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta mampu meningkatkan ekonomi daerah. 2. Fraksi Partai Gerindra berharap dengan adanya Ramperda tersebut, adanya investor yang menanamkan modalnya, kemudian terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing serta terwujudnya pengelolaan ekonomi potensial menjadi ekonomi real dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 3. Fraksi Partai Gerindra berharap kepada pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan investor sesuai dengan kewenangan berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap Ramperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi PT Bumi Maritim Tanah Doang Perseroda. Dalam era otonomi daerah, kewenangan daerah akan semakin kuat dan luas sehingga diperlukan sesuatu peraturan perundang-undangan yang ketat untuk menghindari ketidakaturan dalam menyusun kebijakan. Dalam rangka pengelolaan, peran kepala daerah sangatlah berperan. Maka dalam perubahan bentuk hukum perusahaan daerah, tentu peran kepala daerah selaku pemegang kekuasaan secara umum sangatlah penting. Maka fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa melalui Ramperda perubahan, fraksi Partai Gerindra berharap perubahan bentuk hukum tersebut mampu memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa manfaat umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak sesuai kondisi dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik serta memperoleh laba atau keuntungan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Gerindra menyatakan menyetujui ketiga Ramperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Fraksi PAN terhadap Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan daerah, di mana ditujukan dari pengelolaan keuangan daerah itu adalah 1. Pengelolaan keuangan daerah yang tertib. 2. Taat pada peraturan perundang-undangan. 3. Serta pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, ekonomis, efektif dan bertanggung jawab. Fraksi PAN melihat bahwa Ramperda tersebut tidak semata berdasarkan narasi kesesuaian perundang-undangan seperti tersebut di atas, akan tetapi Ramperda ini dirancang dengan melihat posisi keuangan daerah dalam membiayai berbagai kegiatan selama ini. Untuk mengoptimalkan pembangunan yang merata, tentu akan memperhatikan pertumbuhan daerah yang seimbang sesuai dengan kemampuan daerah. Oleh karena itu, fraksi PAN mendorong dalam penyusunan Ramperda pengelolaan keuangan daerah untuk memasukkan pendapatan daerah melalui unsur-unsur atau objek pajak baru yang belum ada selama ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perpajakan. Terhadap Ramperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Penyelenggaraan penanaman modal daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan dilakukan dan diperuntukkan oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing.
terhadap Ramperda tentang perubahan hukum perusahaan daerah berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi PT Bumi Maritim Tanah Doang Perseroda. Tujuan Ramperda ini adalah dalam rangka memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah dengan berpihak kepada kepentingan rakyat dan hak asasi manusia dan berwawasan lingkungan dan budaya. Dengan demikian, atas rancangan Perda perubahan bentuk hukum Perusda menjadi Perseroda, fraksi PAN menyetujui untuk ditindaklanjuti. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PAN menyetujui 3 rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. D. Fraksi Partai Demokrat setelah melalui kajian dalam rapat fraksi Demokrat, maka fraksi Demokrat menyatakan menyetujui ketiga rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan harapan bagi berikut. Fraksi Partai Demokrat agar kehadiran Perda ini dapat menarik investor ke Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga dapat memberi nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fraksi Partai Demokrat mengharapkan kepada pemerintah untuk segera berbenah untuk menyiapkan segala sesuatu yang telah dijanjikan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kepada calon investor terkait insentif dan kemudahan yang termuat pada pasal 11 tentang insentif dan pasal 12 tentang kemudahan yang menjadi muatan dari Perda ini. Fraksi Partai Demokrat berharap bahwa kehadiran Perda ini dapat menjadi instrumen bagi Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dapat menarik investor untuk datang ke Selayar berinvestasi dan tentunya juga dalam upaya menyerap tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran. Catatan fraksi Partai Demokrat terhadap pemerintah bahwa perlu mendapat perhatian dari pemerintah memperhatikan agar kehadiran perusahaan tidak merugikan masyarakat dan merusak lingkungan di sekitarnya dan terkadang dikeluhkan oleh sebagian masyarakat yang daerahnya merupakan daerah pengembangan industri. E. Fraksi Bangkit Sejahtera tentang Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Fraksi Bangkit Sejahtera berpendapat bahwa pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terhadap Ramperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, fraksi Bangkit Sejahtera berpendapat bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menggunakan sumber daya alam dan bakat lokal untuk mendukung inovasi yang kuat adalah kunci penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, fraksi Bangkit Sejahtera mengusulkan langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengenali kekuatan inovasi yang menciptakan keberhasilan usaha, seperti kemampuan untuk mentransformasi gagasan dan pengetahuan baru dalam membuat barang atau pelayanan yang berkualitas. Pada hakikatnya, penanaman modal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta, dan institusi lain, baik dari luar maupun dalam negeri, agar pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat tercapai. Mudah-mudahan dengan ditetapkannya Ramperda perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2019 ini dapat meningkatkan daya juang pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan demikian, peran penanaman modal menjadi strategis dalam suatu perekonomian di Kabupaten Kepulauan Selayar. Terhadap Ramperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi PT Bumi Maritim Tanah Doang Perseroda, fraksi Bangkit Sejahtera berpendapat bahwa dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintah daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat, dan hati-hati. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam hal pemegang saham, Perseroda terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah. Salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, dengan keberadaan PP nomor 54 tahun 2017 menjadi momen bagi pemerintah daerah Kabupaten Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menurut pendapat fraksi Bangkit Sejahtera, persoalan sering menjadi kendala dalam pengelolaan BUMD antara lain terkait sumber daya manusia, manajerial, modal, dan pengawasan. Secara garis besar, permasalahan tersebut dapat dikelompokkan pada beberapa hal bagi berikut. Pertama, masalah efisiensi, di mana kebanyakan BUMD beroperasi secara tidak efisien. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh tidak profesionalnya pengelola dan pengelolaan BUMD, sehingga banyak keputusan manajerial yang diputuskan secara tidak profesional, seperti dalam hal investasi baru atau penentuan bidang usaha, sehingga menjadi pemborosan dana yang tentunya dapat merugikan kepentingan masyarakat umum. Setelah melalui rapat fraksi Bangkit Sejahtera yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2022, pada akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bangkit Sejahtera DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menerima ketiga rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Angka Romawi 5. Kesimpulan, setelah memperhatikan masing-masing terhadap pendapat akhir fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dapat disimpulkan bahwa tiga rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing: 1. Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah. 2. Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. 3. Ramperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi PT Bumi Tanah Luang Perseroda, siap untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Angka Romawi 6. Penutup. Demikian laporan hasil pembahasan Pansus 1, Pansus 2, dan Pansus 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap tiga rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Benteng 19 Desember 2022. Pimpinan Pansus 1 DPRD, Ketua Andi Mahmud ST MIKOM ditandatangani, Sekretaris Muhammad Anas Ali SH ditandatangani. Pimpinan Pansus 2 DPRD, Ketua Muhammad Ardi Esos ditandatangani, Sekretaris Ali Anas ST ditandatangani. Pimpinan Pansus 3 DPRD, Ketua Haja Asmawar ditandatangani, Sekretaris Haji Andi Muslim SE ditandatangani. Pada saudara Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, acara ketiga yaitu pernyataan kesimpulan Dewan. Untuk itu saya ingin mempertegas kembali apakah 1. Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2023. 2. Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah. 3. Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. 4. Ramperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi Bumi Maritim Tanah Luang Perseroda dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Setuju. Sekali lagi. Setuju.
keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD. Kepada Sekretaris DPRD dipersilahkan dengan hormat. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 19 tahun 2022 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu, rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Senin 12 Desember 2022. 2. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Senin 19 Desember 2022 memutuskan menetapkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2023. Kesatu, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut. Angka Romawi 1, pendapatan sebesar 1.201.417.400 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah 77.299.516.400 rupiah. 2. Pendapatan transfer sebesar 9.472.518.000 rupiah. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 33.629.383.000 rupiah. Angka Romawi 2, belanja sebesar 1.352.384.846 rupiah. Angka Romawi 3, defisit sebesar 88.937.637.446 rupiah. Angka Romawi 4, pembiayaan neto sebesar 88.637.446 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan sebesar 92.480.637.446 rupiah. Pengeluaran pembiayaan sebesar 3.500.000.000 rupiah. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Benteng pada tanggal 19 Desember 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Ketua Makpatundu SPD Cap ditandatangani. Keputusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Bupati Kepulauan Selayar di Benteng. Tembusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat satu dan seterusnya. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 20 tahun 2022 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu,
Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin 12 Desember 2022. 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin 19 Desember 2022, memutuskan menetapkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ke-1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menyetujui rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing sebagai berikut. 1. Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah. 2. Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. 3. Ramperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi PT Bumi Maritim Tanah Ruang Perseroan. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di PT pada tanggal 19 Desember 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Mampatunru SPD Syah ditandatangani. Keputusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Bupati Kepulauan Selayar di Benteng. Tembusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat 1 dan seterusnya. Kepada Sekretaris DPRD, kedua kalinya diucapkan terima kasih. Bapak Dewan yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pendapat Ahli Bupati terhadap 4 peraturan daerah yang baru saja ditetapkan pada Bupati Kepulauan Selayar. Disilahkan yang hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah yang saya hormati, Saudara para unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang saya hormati atau yang mewakili, Saudara Ketua Pengadilan Negeri Selayar yang saya hormati, Saudara Ketua Pengadilan Agama Selayar yang saya hormati atau yang mewakili, para staf ahli yang saya hormati, para asisten lingkup sekretariat daerah yang saya hormati, para kepala perangkat daerah yang saya hormati, para kepala bagian lingkup sekretariat daerah yang saya hormati, para camat, lurah dan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi politik dan organisasi masyarakat, serta pimpinan organisasi pemuda dan wanita yang saya hormati, serta segenap undangan dan hadirin yang saya hormati. Mengawali kesempatan ini, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semata-mata atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita memperoleh nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka pengesahan atas 4 Ramperda Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan guna menyampaikan pendapat akhir atas 4 Ramperda tersebut. Rapat paripurna Dewan, undangan dan hadirin yang saya hormati. Adapun pendapat akhir atas 4 Ramperda dimaksud sebagai berikut. 1. Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Berdasarkan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten
Kabupaten Kepulauan Selayar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, khususnya mandatory spending untuk alokasi anggaran fungsi pendidikan, alokasi anggaran fungsi kesehatan, alokasi anggaran untuk infrastruktur yang berasal dari dana transfer umum, alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan alokasi anggaran untuk pengawasan telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan. Sehingga saya menghimbau agar setiap tahun anggaran tersebut dapat terus ditingkatkan. Rapat paripurna Dewan Undangan dan hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan garis besar tentang struktur dan muatan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Dalam APBD tahun anggaran 2023, setelah melalui pembahasan bersama disepakati, pendapatan daerah ditargetkan sebanyak 1.281.417.400 rupiah. B. Belanja daerah. Dalam APBD tahun anggaran 2023, setelah melalui pembahasan bersama disepakati belanja daerah sebanyak 1.132.354.846 rupiah. C. Pembiayaan. Dalam APBD tahun anggaran 2023, setelah melalui pembahasan bersama disepakati pembayaran neto sebanyak 88.937.637.446 rupiah. Rapat paripurna Dewan Undangan dan hadirin yang saya hormati, ditetapkannya nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tahun anggaran 2023, kami berharap agar apa yang kita lakukan ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan untuk menetapkan perda yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2022, maka pemerintah daerah melakukan penataan kembali regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Penetapan raperda ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan sesuai pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Raperda ini memuat ketentuan terkait pengelolaan keuangan daerah, dimulai dari penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan dan penata usaha, laporan realisasi semester pertama, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, akuntansi, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kekayaan daerah dan utang daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah sampai pada informasi keuangan daerah. 3. Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, maka beberapa ketentuan terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan antara lain: A. Penambahan bentuk pemberian insentif dan juga penambahan jenis pajak dan retribusi yang diberikan pengurangan
atau keringanan pembayaran sebagai bentuk pemberian insentif. B. Penambahan bentuk pemberian kemudahan penanaman modal yang semula hanya 5 bentuk kemudahan kemudian ditambahkan menjadi 13 bentuk kemudahan. C. Penyesuaian kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Dan D. Perubahan jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif penanaman modal yang semula selama 2 tahun menjadi 3 tahun dan dapat diberikan paling banyak 2 kali. 4. Ramperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi PT Bumi Maritim Tanah Doang Perseroda. Perusahaan daerah berdikari didirikan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten tingkat 2 Selayar nomor 8 tahun 1995 tentang pendirian perusahaan daerah berdikari Kabupaten daerah tingkat 2 Selayar dengan bentuk perusahaan daerah untuk meningkatkan peran dan fungsi perusahaan dalam mengoptimalkan potensi daerah secara efisien, efektif dan produktif, maka PD Berdikari berubah bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah dan mengubah nama menjadi PT Bumi Maritim Tanah Doang. Dengan adanya perubahan ini diharapkan perusahaan dapat meningkatkan laba atau keuntungan yang diperoleh, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Rapat paripurna Dewan Undangan dan hadirin yang saya hormati. Selama proses pembahasan Ramperda ini, terdapat banyak saran dan pendapat yang disampaikan oleh anggota Pansus. Saran dan pendapat tersebut merupakan masukan yang sangat berarti dan akan menjadi catatan penting serta perhatian serius bagi kami agar kinerja eksekutif ke depan menjadi lebih baik. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas kerjasamanya. Akhir kata, dengan semangat kebersamaan, mari kita meningkatkan derajat ketakwaan, kecerdasan, dan kesehatan. Mari kita tingkatkan kerja keras dan keberpihakan kepada masyarakat dalam kerangka mewujudkan cita-cita Kabupaten Kepulauan Selayar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, hidayah, dan taufiknya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bupati Kepulauan Selayar disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya adalah penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2023 bahwa mendasari surat Bupati Kepulauan Selayar nomor 563/Mami11/tahun 2022 tanggal 17 November 2022 perihal usulan pembahasan program pembentukan peraturan daerah tahun 2023 dan surat nomor 601/Mami12/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal permintaan penambahan Provinperda tahun anggaran 2023 serta berdasarkan hasil rapat Bapemperda DPRD, maka melalui rapat paripurna Dewan hari ini dapat disampaikan bahwa program pembentukan Perda tahun anggaran 2023 disepakati dan ditetapkan sejumlah 16 Ramperda. Rapat Dewan yang terhormat, melalui rapat paripurna Dewan hari ini juga disampaikan bahwa DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan rancangan peraturan DPRD tentang kode etik menjadi peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.
Secara selanjutnya pembacaan doa. Kepada pembaca doa dipersilahkan dengan hormat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi aktivitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alamin hamdan syai'in hamdan yu'affi ni'amahu wa yakfir mazid. Ya Rabbana alhamdu li jalali qasim sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami yakin dan kami sadari bahwa kasih dan sayang-Mu sungguh terbentang luas tiada batas. 2023 dan Raperda lainnya dapat terlaksana. Ya Allah, Ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui, pimpinlah kami untuk bekerja semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tiada daya dan kekuatan yang kami miliki kecuali daya dan kekuatan yang Engkau berikan. Anugerahilah kami kekuatan untuk terus beramal dan mengisi kesempatan hidup kami dengan kehidupan yang bermanfaat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukilah kami jalan menuju rahmat dan keridaan, yaitu jalan orang-orang yang ketika diberi amanah yang menunaikannya dengan sebaik-baiknya, ketika diberi jabatan yang menjalankannya sebagai bagian dari ibadah, ketika merasakan kebahagiaan tidaknya merasa dengan syukur, dan saat menghadapi cobaan-cobaan justru menjadi pengingat untuk melakukan introspeksi diri dan evaluasi agar semakin mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, Ya Ghafur, yang Maha Pengampun, janganlah sisakan sedikit pun dosa atau kehilapan dalam pertemuan kami, kecuali Engkau telah mengampuninya. Tidak pula luka lara pun tergulana, kecuali Engkau telah memberi kelapangan hati. Tidak pula kebutuhan-kebutuhan dunia yang Engkau ridai dan bermanfaat bagi kami, kecuali Engkau telah memenuhinya dan telah memudahkannya bagi kami. Ya Allah, terima doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada pembaca doa disampaikan terima kasih. Bapak Dewan yang terhormat, melalui kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kerjasamanya yang dibangun selama proses pembahasan berlangsung sampai selesainya rapat paripurna DPP hari ini. Saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bupati dan segenap undangan atas perhatian dan kehadirannya mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan hari ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.